Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait dengan ekstradisi Maria Pauline Lumowa, langsung kita bergabung dengan Ira Hulu dan juru kamera Yusuf Fajar dan Adini Anissa langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ira, pukul berapa tadi keterangan pers Menkumham terkait dengan penangkapan Maria Pauline Lumowa di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten? Ya, Julita dan juga pemirsa, tadi kami melihat bahwa konferensi pers ini sudah berakhir sekitar baru saja 3 menit yang lalu, dengan waktu konferensi pers ini diperkirakan sekitar 15 menit. Pada saat juga rombongan dari delegasi untuk mengekstradisi tersangka dari pembobolan bank BNI, yakni tadi juga berserta dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yakni Yasona Lawli, kemudian juga dari pihak tadi hadir di tempat ini juga Menko Polhukam Mahfud MD dan juga Irjen dari Kemenkumham serta juga dari Dirjen AHU Kemenkumham. Yang mana juga selain dari pihak tersebut ada juga pihak dari Kejaksaan Agung, kemudian Badan Intelijen dan juga Bareskrim yang sudah ada di tempat ini untuk bisa langsung sama-sama memberikan keterangan terkait dengan proses pemulangan tersangka terkait pembobolan Bank Negara Indonesia pada tahun 2003 yang lalu. Ataupun bisa disebutkan sudah ada 17 tahun tentang kasus ini bergulir. Dan dari keterangan pers yang tadi kami dapatkan, Julita dan juga pemirsa, memang ada sejumlah poin yang kami soroti, yakni yang merupakan pernyataan dari, yang pertama dari Mahfud MD yang menyatakan bahwa memang ini salah satu tindakan yang perlu diapresiasi dari Kemenkumham dikarenakan bisa dikatakan proses untuk bernegosiasi ini dilakukan secara diam ataupun dalam senyap seperti itu, sehingga harus dipastikan terlebih dahulu kebenarannya, barulah akhirnya informasi ini bisa disampaikan kepada para awak media. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga tadi langsung dari Mahfud MD yang menyatakan bahwa memang ada hubungan yang terjalin baik antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Serbia. Walaupun memang belum ada perjanjian ekstradisi antara dua negara tersebut, baik Indonesia maupun Serbia, namun tersangka Maria Pauline Lumowa tersebut bisa dibawa ke Indonesia sesuai dengan kasus hukum yang telah menjeratnya beberapa tahun yang silam. Dan selain itu juga berdasarkan informasi yang kami terima juga dan dinyatakan tadi bahwa Mahfud MD menyatakan bahwa nanti Maria Paulina ini diberikan juga hak-haknya. Walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka, tadi bisa melihat bahwa dia sudah mengenakan rompi orange begitu, dan selanjutnya nanti akan dibawa ke Bareskrim. Selain itu juga tadi untuk tiba di tempat ini kami melihat bahwa mereka sudah rombongan delegasi ini dan juga bersama tersangka seperti itu sudah menjalani tes kesehatan, baik itu juga tadi rapid test di tempat ini dan juga seluruh protokol kesehatan juga sudah dilaksanakan. Julita? Ya, Ira, bisa Anda jelaskan bagaimana peran dari Maria Pauline Lumowa ini dalam kasus pembobolan Bank BNI senilai 1,7 triliun rupiah? Ya, Julita dan juga pemirsa, pertama ini harus mengutip dari apa yang dikatakan oleh Menteri Hukum dan HAM, yakni Yasona Lawli, yang menyatakan bahwa memang awalnya ini proses ekstradisi ini dimulai pada ataupun pihak Interpol dari Serbia itu sendiri telah menangkap Maria ini pada tanggal 16 Juli 2019 yang lalu. Lalu pada tanggal 31 Juli 2019 tersebut langsung sudah dikirimkan surat ekstradisi agar Maria segera dipulangkan ke Indonesia. Namun selain itu juga pada tanggal selanjutnya 3 September 2019 kembali dikirimkan surat kepada pemerintah Serbia untuk melakukan percepatan ekstradisi ke Indonesia. Dan ada pun sedikit yang akan kami singgung terkait dengan kasus ini adalah yang pertama mungkin bagi masyarakat yang belum mengetahui tentang ekstradisi. Ekstradisi itu merupakan seorang tersangka yang ditahan di negara lain kemudian diserahkan kepada negara asal tersangka untuk disidang sesuai dengan perjanjian yang bersangkutan. Dan kilas balik pada 2003, kasus di mana kasus ini bermula, yakni pada saat itu Bank Negara Indonesia yakni BNI sudah menggulirkan dana sebesar
kurang lebih 1,2 triliun. Jadi kalau ada beberapa pernyataan yang menyatakan 1,7 triliun, tadi berdasarkan keterangan langsung dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Lawli, yang menyatakan bahwa jumlahnya yakni 1,2 triliun, dan jika dilihat dari nilai rupiah saat ini, yakni jumlahnya sudah mencapai 1,7 triliun rupiah, dan bisa juga lebih. Dan berdasarkan data yang kami dapat juga bahwa setidaknya ada 1,7 triliun jika sudah pada saat kurs saat ini, yakni yang diserahkan kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki oleh Maria Pauline Lumowa dan juga Adrian Waworuntu, yang mana mereka berdua merupakan pemilik dari perusahaan tersebut. Dan setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Bank Indonesia, Bank BNI maksud kami, dan ternyata ditemukan bahwa pihak dari perusahaan ini yakni tidak pernah melakukan ekspor. Sementara juga letter of credit ini sudah diajukan kepada BNI, dengan adapun bank-bank penjaminnya tersebut terdiri dari 3 bank, yakni seperti yang berada di Rosbank Switzerland, kemudian juga Middle East Bank, dan juga The Wall Street Banking Corp, yang merupakan bukan dari korespondensi dari pihak Bank BNI. Kemudian setelah itu didapati juga bahwa si Maria ini yang merupakan tersangka ini lari ke Singapura 1 bulan sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu ada sejumlah pihak yang memang sudah dijatuhi hukuman terkait dengan kasus ini, yakni setidaknya ada 15 orang yang sudah saat ini ditahan dan yang saat ini sedang menjalani hukuman. Mereka diantaranya seperti mantan Kepala Customer Service Luar Negeri BNI Kebayoran Baru Edi Santoso, kemudian juga yang diganjar hukuman seumur hidup, kemudian mantan Kepala Cabang BNI Kebayoran Baru yakni Kusadi Yuwono yang juga divonis 16 tahun, serta mantan Kepala Cabang BNI Kebayoran Baru yakni Nirwan Ali yang divonis selama 8 tahun. Sementara itu juga ada sejumlah pihak swasta yang berperan dalam hal ini, yang diartikan bahwa memang untuk menjalankan aksinya untuk membobol senilai 1,7 triliun rupiah ini, PT Gramarindo tidak sendiri, melainkan beberapa perusahaan juga ikut, termasuk perusahaan swasta. Dan berdasarkan informasi yang kami terima juga, Julita dan juga pemirsa, memang proses ekstradisi Maria untuk bisa sampai ke Indonesia ini tidak mudah, dikarenakan ia berstatus sebagai warga negara asing, yakni warga negara Belanda, yang mana dalam prosesnya tersebut ada beberapa kali ekstradisi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia ke Belanda, yakni pada tahun 2010 dan 2014, yang mana Maria ini sudah berstatus sebagai warga negara Belanda sejak tahun 1979. Dan adapun proses ekstradisi tersebut ditolak dikarenakan Belanda beranggapan bahwa proses persidangan dan pengadilan ini harus dilakukan di Belanda karena kewarganegaraan Maria ini adalah seorang warga negara Belanda. Dan juga tadi berdasarkan keterangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli yang menyatakan bahwa jika dalam proses ekstradisi untuk bisa dipulangkan ke Indonesia dan diadili di tempat ini, nantinya pihak dari Indonesia ataupun pihak dari keamanan terkait ini akan menelusuri ataupun aset-aset yang dimiliki oleh Maria, sehingga setelah itu juga nanti jika ditemukan akan dilakukan freeze aset ataupun membukukan asetnya tersebut dan untuk diselidiki lebih lanjut. Dan demikian, Julita. Baik Ira, terima kasih untuk informasinya Ira Hulu dan juru kamera Yusuf Fajar dan Adindi Anissa langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan pemirsa, demikian breaking news berita 1, saya Julita Trombanua, sampai jumpa.